بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، التقينا في هذا المساء والحمد لله. سنستمر ما قد درسنا عن كتاب دروس اللغة العربية. أسأل الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. Amin. Insyaallah sore hari ini kita akan melanjutkan kembali Ibu sekalian. Sebenarnya tinggal sedikit lagi materi semester 3. Ini yang lain-lain sudah selesai ujian dan mungkin sudah mulai muqaddimah masuk ke semester baru. Saya minta maaf Ibu sekalian, di kelas kita paling terlambat. Dimaafkan Ibu ya. Ustaz. Gak apa-apa Ustaz, malah senang pelan-pelan Ustaz. Tapi kan ya kadang-kadang kan jadinya lebih lambat dari yang lain-lain. Bukan jadi Yamaha, menjadi yang terdepan. Iya. Nyebut nanti Ustaz yang berikutnya. Ini bajunya robek. Baik. Tapi sebenarnya kita tersisa hanya satu pelajaran saja, satu bab saja. Satu bab ini Allah alam, kalau kita lihat waktunya mungkin kita akan menyelesaikan dalam 2 pertemuan. Semoga Allah berikan kemudahan. Di sore hari ini kita akan coba membahas kaidah-kaidah yang ada di sana. Insya Allah mudah. Dan di pertemuan berikutnya insya Allah kita selesaikan. Dan setelah itu kita akan mencoba untuk latihan, gitu ya, latihan sekaligus murajaah. Nanti dari latihan itu kita sambil murajaah dan kita bahas juga insya Allah setelah latihan itu, latihan soal maksud saya. Setelah latihan soal itu kita bahas soal tersebut sekalian murajaah apa yang kita pelajari di semester ini. Begitu Ibu ya? Iya, insya Allah. Allah berikan kemudahan. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Amin. Nah, yang namanya manusia hidup itu pasti ada urusan, pasti ada ujian, ada cobaan. Itu pasti, siapapun dan bagaimanapun orangnya, dimanapun juga. Dan biasanya ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak akan membebani kita melebihi dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani melebihi kemampuan kita. Dan ketika Allah memberikan ujian itu pasti kita mampu untuk melaluinya. Pasti kita mampu untuk melaluinya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan serta kesabaran kepada kita semuanya untuk menjalani hidup ini. Amin. Baik. Al-yawm insyaallah sanadrusu ad-dars al-ashir. Kita hari ini insyaallah akan mempelajari bab 10. Ini ad-darsul akhir. Pelajaran terakhir, bab terakhir di fi hadzal mustawa di semester ini. Alakin qabla an nadkhula fi ad-dars al-ashir. Sebelum kita masuk ke bab 10 Ibu sekalian, mungkin Ibu masih ada kendala atau mungkin ada yang mau ditanyakan
dari ad-darsut tasi', dari bab 9 kemarin. Entah bagian pertama maupun bagian kedua dari bab 9. Hal min soal? Di soal, Ibu? Halo? افتح الله عليكم جميعا. إن كان لا يوجد سؤال فمباشرة ندخل إلى الدرس العاشر. ماذا سندرس في الدرس العاشر؟ في الدرس العاشر ليس هناك مباحث كثيرة. Tidak ada banyak pembahasan. Hanya ada mabahathani faqat. Ada hanya 2 pembahasan saja. ما هما؟ المبحث الأول الفرق بين الفعل الماضي والفعل المضارع. Pembahasan pertama tentang ini, Ibu sekalian. Perbedaan antara fi'lun madhi dan fi'lun mudhari. Jadi ini bab perkenalan fi'lun mudhari, Ibu. Subhanallah. Apa nih, Ibu? Ini kok akun Zoom-nya ternyata basic yang saya pakai. Maaf ya, Ibu. Kalau misalkan dalam 10 menit ke depan ternyata terputus, kita sambung lagi, Ibu ya. Nah, Insya saya minta maaf. Allah. Karena ini tadi sudah dinyalakan berarti sekitar 35 menit. Tidak masalah. Yang pertama, al-farqu bainal fi'il madhi wal mudhari'. Jadi bab ini adalah bab perkenalan, mengenalkan fi'il mudhari'. Pertama kali muncul fi'il mudhari' di bab ini selama kita belajar. Ya kan, Ibu ya? Sebelum-sebelumnya hanya fi'il madhi saja, fi'il madhi. Sedangkan di sini kita dikenalkan dengan fi'il mudhari', tapi hanya pengenalan saja. Ini bedanya dengan fi'il madhi apa? Tentang hukum-hukumnya insyaallah akan didalami di semester depan. Semoga Allah memberikan kemudahan. ثم المبحث الثاني الأعداد المعطوفة وألفاظ العقود. Al-a'dad al-ma'tufah ini bilangan dari 21, 22 sampai 29, kemudian 31 sampai 39, 41 sampai 49, 51 sampai 59, seterusnya sampai 99. Begitu, Ibu ya? Baik. Berikutnya di sana al-fadhul uqud. Ini tidak asing. Al-fadhul uqud ini bilangan puluhan. Sudah pernah kita bahas, ya kan, Ibu ya? Dari mulai ashrun, salatun, arba'un, dan seterusnya. Baik. Mubasyarah ila al-mabhath al-awwal. Pembahasan pertama, Ibu-ibu sekalian, tentang al-farqu bainal fi'lil madhi wal fi'lil mudhari'. Perbedaan antara fi'lun madhi dan fi'lun mudhari'. Sebelumnya, Ibu-ibu sudah pernah belum saya menyampaikan bahwasanya fi'lun dalam bahasa Arab itu terbagi atau sebelumnya fi'lun di dalam bahasa Arab itu terikat dengan waktu. Saya pernah menyampaikan ini kan, Ibu ya? Ya, karena dia terikat dengan waktu, maka ada pembagian fi'lun berdasarkan waktu. Ada fi'lun madhi atau mungkin dalam bahasa Inggris apa? Past, ya kan, Ibu ya? Kemudian ada fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' itu untuk present dan future, gitu ya, Bu ya? Dan ada satu lagi fi'lul amr sebenarnya. Fi'lul amr itu kata perintah. Hanya saja untuk kata perintah, insya Allah kita baru betul-betul ditekankan nanti. Mungkin di akhir semester 4 atau juga di awal-awal semester 5. Kalau di semester 5 kalau tidak salah untuk fi'il amrnya untuk fi'il amr yang ajwaf. Dan yang penting mu'tal dari fi'lun mu'tal. Itu untuk semester 5. Kalau mungkin di akhir semester 4 kita sudah dikenalkan dengan fi'il amr. Tayyib. Jadi fi'lul madhi itu apa sih, Ibu sekalian? Al-fi'lul madhi ma dalla ala huduthi syai'in madha wa intaha. Ini di buku Ibu ada kan, Ibu ya? Ada. Ini pengertian fi'lul madhi ini, Ibu. Fi'il madhi itu fi'il dalla ala huduthi syai'in madha wa intaha. Fi'il yang menunjukkan
Dalla yadullu itu menunjukkan hudus, terjadinya sesuatu yang madha wantaha, yang lampau dan sudah selesai. Begitu ya, Bu ya? Fi'lul madhi ma dalla ala hudusi syai'in madha wantaha. Itu yang menunjukkan terjadinya sesuatu yang lampau dan sudah usai, sudah selesai. Insyaallah bisa difahami Om ya. Makanya kita samakan tadi dengan past tense. Wadah Ibu sekalian? Fi soal? Bisa. Wadah. Misal, hunaka. Yadruna ba'di. Kataba. Kataba. Ma ma'ana kataba? Menulis, telah menulis. Telah menulis gitu ya, Bu ya. Telah menulis ini kataba karena fi'il madhi. Thumma jalasa. jalasa, Ma ma'ana jalasa? Telah duduk. Telah duduk. Thumma karena ba'di. Dhahaba. Dhahaba. Ma ma'ana dhahaba? Telah pergi. Telah pergi. Thumma al-misal ar-rabi' sami'a. Sami'a. Ma ma'ana sami'a? Telah mendengar. Telah mendengar. Ini semuanya adalah bentuk fi'lun madhi. Ini semuanya adalah bentuk fi'il madhi. Secara asal fi'lun madhi itu apa? Dalla ala huduthi syai'in madha wantaha. Secara asal fi'lun madhi itu menunjukkan sesuatu atau menunjukkan terjadinya sesuatu yang lampau dan telah usai. Gitu ya, Bu ya. Jadi kataba ini berarti telah lampau dan usai. Gitu ya. Jalasa, dhahaba, sami'a. Gitu ya, Bu ya. Insyaallah nggak bingung ya dari contoh-contoh ini. Baik. Lalu ciri-cirinya, di antara ciri-ciri fi'il madhi apa Ibu sekalian? Di antara ciri-ciri fi'il madhi di sana disebutkan ada di antara ciri-cirinya ada dua disebutkan di sana. Pertama, aqallu hurufihi thalathah. Mal murad? Aqallu hurufihi thalathah. Mal murad? Apa maksudnya Ibu? Terdiri dari 3 huruf. Aqal, ma makna aqal? Kemarin kita sudah membahas isim tafdil kan Ibu ya? Ya atau ya? Isim tafdil itu polanya af'alu ya kan ya? Af'alu. Sebenarnya ini aqallu itu sebenarnya polanya juga af'alu. Hanya saja karena huruf kedua dan ketiganya sama-sama huruf lam, maka dijadikan satu huruf lam bertasydid. Ini dari kata apa? Dari kata qalil. Ma makna qalil? Sedikit. Kalau aqal di sini maksudnya aqallu hurufihi thalatha. Paling sedikit hurufnya atau paling sedikit terdiri dari 3 huruf. Gitu Bu ya. Jadi fi'lun madhi itu jumlah hurufnya paling sedikit 3 huruf. Nggak mungkin fi'lun madhi itu kurang dari 3 huruf. Bingung tidak Ibu maksudnya? Insyaallah. Ini fi'lul madhi ya. Fi'lul madhi itu minimal hurufnya ada 3. Jadi fi'lul madhi minimal hurufnya ada 3. Berbeda dengan fi'il amr. Fi'il amr itu bisa 2 huruf, bisa 1 huruf bahkan ya kan Ibu ya? Ya. Misalkan berdirilah. Lalu apa? Zur itu kunjungilah, berpuasalah, itu 2 huruf. Yang 1 huruf misalkan ro 1 huruf, ti 1 huruf. Itu kalau fi'il amr bisa kurang dari 3 huruf bisa, tapi kalau fi'lun madhi kata kerja lampau itu jumlah hurufnya minimal 3, nggak mungkin kurang dari 3. Wadih Ibu sekalian? Meskipun nanti hurufnya ini tidak selamanya huruf asli. Maksud saya tidak selamanya huruf sahih. Bisa saja ada huruf illah seperti huruf mat seperti itu. Qala itu qaf, alif, lam, ya kan Ibu ya? Alif itu juga huruf ya kan Ibu ya?
Kan bi'a, ba, ya, ain, bi'a. Tapi di sana ada 3 huruf yang jelas. Wadih Ibu sekalian? Thumma, di sana ada ciri yang kedua disebutkan di sana. Apa Ibu? Mabniyun 'alal fathi idza lam tattasil bihi dhamiru raf'in mutaharrikin aw wawil jamaah. Afan, saya salah. Mabniyun 'alal fathi idza lam yattasil bihi dhamiru raf'in mutaharrikin aw wawil jamaah. Maksudnya apa Ibu sekalian? Mabniun 'alal fathi, mabni itu selalu tidak bisa berubah kan Ibu? Mabniun 'alal fathi. Jadi selalu harokat terakhirnya fathah. Selalu harokat terakhirnya fathah. Kataba. Baik, di sana mabniun 'alal fathi idza lam tattasil bihi dhamiru raf'in mutaharrikin wa wawul jamaah. Dia selalu mabni 'alal fathi. Jadi selalu harokat terakhirnya fathah. Harokat terakhirnya selalu fathah. Jika ada tulisannya di sana. Idza lam tattasil berarti ada pengecualian. Selalu harokat terakhirnya fathah. Kecuali jika belum atau jika tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik itu yang berharokat ya Ibu. Misalkan atta al-mutaharrikah, lalu na al-mutakallimin, seperti itu Ibu. Dan wawul jamaah, demikian juga kalau tidak bersambung dengan wawul jamaah. Ibu-ibu masih ingat kalau dulu yang kita hafal Ibu, kataba, katabu, masih ingat kan Ibu ya? Iya. Kalau kita perhatikan itu, dari mulai kataba, lalu kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Di sana, kalau kita perhatikan, fi'lun madhi ini, selama tidak bersambung dengan dhamir yang berharokat, dhamir muttasil yang merupakan fa'il yang berharokat. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Mulai katabna, na itu mulai berharokat dhamirnya, ya kan Ibu ya? Sebelumnya tidak berharokat. Ya atau ya? Mulai katabna, lalu katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Di sana mulai nun niswah, lalu kemudian semua ta dan sampai na mutakallimin, semuanya itu tidak mabni 'alal fathi. Bukan diakhiri fathah, ya kan Ibu ya? Dhamir fi'lunnya tidak diakhiri fathah, melainkan diakhiri tanda apa? Diakhiri tanda sukun. Ahsantunna. Jadi mulai dhamir hunna, katabna, yang diakhiri atau yang bersambung dengan nunun niswah, itu semuanya mabniun 'ala sukun. Mabniun 'ala sukun. Tapi di sana juga disebutkan wawul jamaah. Kenapa kok wawul jamaah juga disebutkan? Karena kalau bersambung dengan wawul jamaah, maka juga tidak mabniun 'alal fathi, tapi mabniun 'alal dhammi. Katabu, ba-nya jadi dhammah, ya kan Ibu ya? Ya. Kalau diringkas Ibu sekalian, fi'lun madhi itu selalu mabni. Tapi mabni itu ada 3 macam. Bisa mabniun 'alal fathi seperti katabat, lalu katabata, itu semuanya mabniun 'alal fathi. Ada juga yang mabniun 'alad dhammi kalau bersambung dengan wawul jamaah seperti katabu. Dan sisanya semuanya mabniun 'alas sukun, dari mulai katabna, katabtuma, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Itu semuanya mabniun 'alas sukun. Jadi ada yang mabniun 'alal fathi, ada yang mabniun 'alad dhammi, ada juga yang mabniun 'alas sukun. Bingung atau bingung Ibu? Jadi semua fi'lul madhi itu mabni. Semua fi'il madhi itu mabni. Ada yang mabniun 'alal fathi, ada yang mabniun 'alad dhammi jika bersambung dengan wawul jamaah, ada juga yang mabniun
ala sukun jika bersambung dengan dhamir muttasil yang berharokat. Dhamir muttasil yang dalam keadaan rafa yang berharokat. Hal min soal, mungkin ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ibu-ibu. Atau mungkin perlu diulang ibu-ibu sekalian. Halo? Diulang ya? Ya. Diulang dari mana? Coba kita ulang pelan-pelan. Fi'lul madhi sendiri insyaallah tidak bingung ibu ya. Fi'lul madhi ma dalla ala huduthi syai'in madha wa intaha. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan terjadinya sesuatu yang lalu, yang telah lampau dan telah selesai. Gitu ya, Bu ya? Nah, misalnya di sana ada kataba, jalasa, dhahaba, sami'a. Ini semuanya maknanya telah lalu dan selesai. Telah menulis, telah duduk, telah pergi, telah mendengar. Begitu ya, Bu ya? Dan di antara ciri-cirinya di sana di kitab kita disebutkan ada dua. Aqallu hurufihi thalathah. Minimal hurufnya ada 3. Nggak mungkin kurang dari 3. Jadi minimal hurufnya ada 3. Itu fi'lun madhi. Gitu ya, Bu ya? Sedangkan ciri yang kedua di sana fi'lun madhi itu selalu mabni. Fi'lun madhi selalu apa, Ibu? Selalu mabniyun. Hanya saja mabninya itu ada 3 kemungkinan. Ada yang mabniyun 'alal fathi. Mabniyun 'alal fathi, harokat terakhirnya selalu fathah. Selalu fathah seperti kataba, jalasa, dhahaba, sami'a. Ini fathah semuanya, ya kan Ibu ya? Iya. Tapi di sini fathah idza lam yattasil bihi dhamiru raf'in mutaharrikin. Kalau bersambung dengan dhamir muttasil yang dalam keadaan rafa yang berharokat. Di sana misalkan dari mulai dhamir nun niswah. Katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Semuanya dari mulai yang bersambung dengan nun niswah sampai na al-mutakallimin semuanya mabniun 'ala sukun. Semuanya mabniun 'ala sukun dari mulai yang bersambung dengan nun niswah sampai terakhir. Tapi ada juga di sana yang bersambung dengan wawul jamaah. Kan tadi dikatakan idza lam yattasil bihi dhamiru raf'in mutaharrikin wawul jamaah. Mabniun 'ala fathi. Jika tidak bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat dan juga tidak bersambung dengan wawul jamaah. Kalau bersambung dengan wawul jamaah seperti katabu, maka mabni 'ala madza? Kalau katabu mabniun 'ala dhammi. Mabniun 'ala dhammi. Jadi kalau kataba itu mabniun 'ala al-fathi. Katabu mabniun 'ala dhammi. Ya kan Ibu kan? Katabat mabniun 'ala al-fathi. Katabata mabniun 'ala al-fathi. Lalu mulai dari katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna, semuanya mabniun 'ala sukun. Wadih Ibu sekalian? Insyaallah. Jadi yang dilihat itu harokat terakhir fi'lunnya ya. Harokat terakhir fi'lunnya. Dan kataba itu huruf terakhirnya apa Ibu? Ba. Huruf ba. Huruf terakhirnya huruf ba, ya kan Ibu ya? Iya. Jadi yang diperhatikan, yang dilihat ini ba ini harokatnya apa kan gitu Ibu ya? Kalau fathah ya berarti mabniun al-fathi. Kataba, katabat, katabata, itu ba-nya tetap fathah. Kalau katabu, ba-nya jadi dhammah, ya kan Ibu ya? Berarti mabniun 'ala dhammi. Dari mulai katabna sampai katabna, nah itu semuanya ba-nya itu tandanya sukun, berarti mabniun 'ala sukun. Begitu Ibu ya? Mabniun 'ala sukun. Fi soal, ada pertanyaan Ibu sekalian? Rahmanakunna jami'an. Hal min soal?
Lama, Ustaz. لما إن كان لا يوجد نستمر إلى الفعل المضارع. Fi'il mudhari sekarang Ibu. Fi'il mudhari itu yang bagaimana? Ma dalla ala huduthi syai'in athna'a au ba'da waqti takallumi. Di sana ada au. Au itu apa makna au? Ah, Au bermakna am. Apa makna am? Am bermakna au. Atau Au atau tayyib. Madalla. Madalla tadi maknanya apa, Ibu? Yang menunjukkan ala huduthi syai'in, yang menunjukkan terjadinya sesuatu. Kalau tadi fi'lul madhi madha wa intaha, lampau dan telah usai. Kalau di sini ala huduthi syai'in, terjadinya sesuatu, athna. Apa makna athna? Terjadi. sekarang Asna itu ketika, Ibu. Asna itu ketika gitu ya. Jadi di saat gitu ya. Di saat sedang berlangsungnya. Asna. Asna. Tapi apakah hanya asna'a saja? Tidak. Au atau ba'da waqti takallum. Saya terjemahkan. Fi'lul mudhari adalah ma dalla ala huduthi syai'in aw ba'da ma dalla ala huduthi syai'in athna'a aw ba'da waqti takallum, yang menunjukkan terjadinya sesuatu ketika atau setelah waktu bicara. Jadi ketika orang bicara dengan fi'lul mudhari itu, fi'lun itu terjadi pada saat dia bicara atau yang akan datang, gitu Ibu ya. Makanya tadi saya sampaikan fi'il mudhari itu kalau di dalam bahasa Inggris bisa bermakna present, bisa bermakna future, gitu Ibu ya. Bingung tidak Ibu sekalian? Insya Allah. Jadi untuk mengungkapkan sesuatu yang terjadi sekarang itu pakainya fi'il mudhari. Untuk mengungkapkan sesuatu yang terjadi akan datang juga pakainya fi'il mudhari. Begitu Ibu ya? Wadih? Yes. Wadah. طيب. Misal di sana. Karena ba'di yaktubu. Yaktubu. Ma makna yaktubu? Sedang menulis. Sedang menulis atau akan menulis juga bisa ya kan Bu? Menulis. Thumma yajlisu. Yajlisu. Ma makna yajlisu? Sedang duduk atau akan duduk. Jayyid. Thumma yadhhabu. Ma makna yadhhabu? Sedang pergi atau akan pergi. Jayyid. Thumma yasma'u. Ma makna yasma'u? Sedang atau akan mendengar. Sedang mendengar atau akan mendengar. Jayyid, ahsantun. Ini adalah contoh-contoh dari fi'lun mudhari. Ada bedanya tidak dengan fi'lun madhi? Ada. Anda kan Ibu ya, di sana kataba jadi yaktubu. Jalasa jadi yajlisu. Dhahaba jadi yadhhabu. Sami'a jadi yasma'u. Lalu ciri-cirinya, di antara ciri-ciri fi'il mudhari apa Ibu sekalian? Seperti disebutkan di kitabnya Ibu, di sana disebutkan 3 di antara ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama, fi'il mudhari itu selalu masbuqun bi ahrufil mudhara'ah. Selalu diawali huruf-huruf mudhari. Huruf-huruf yang menunjukkan fi'il mudhari. Huruf-huruf harful mudhara'ah itu apa saja? Harful mudhara'ah itu diantaranya ada hamzah, itu hamzah bukan alif. Hamzah atau alif? Iya, ada. Hamzah kan ya? Kalau alif kan Iya, nggak bisa iya. bunyi. Kalau alif itu hanya tanda baca panjang. Hamzah qat'a. Hamzah. Itu hamzahnya hamzatul qat'i. Jayyid. Ahsanti. Ya. Hamzah ini hamzahnya hamzatul qat'i. Thumma ada nun juga. Nun. Kalau misal dari hamzatul qat'i apa misalkan? Aktubu. Aktubu, aktubu, saya menulis, ya kan ya? Sedang menulis atau akan menulis. Atau diawali nun, misalkan naktubu, kami, perubahan dari nahnu,
Ya kan Ibu ya? Cuma ada juga yang diawali ya, seperti contoh-contoh yang disebutkan di sana. Yaktubu, yajlisu, yadhabu, yasma'u. Ini domirnya huwa. Ada juga yang diawali ta. Yang diawali ta biasanya untuk domir mukhatab dan mukhatabah. Misalkan taktubu. Begitu Ibu ya. Jadi kalau fi'lun mudhari itu pasti diawali harful mudhara'ah, huruf-huruf mudhari. Harful mudhara'ah itu bukan dhamir Ibu sekalian. Ingat, harful mudhara'ah itu bukan dhamir. Hanya menandakan bahwasanya fi'lun ini fi'lun mudhari. Begitu Ibu ya? Yes. Jadi meskipun biasanya kalau beda kelompok dhamir, maka beda juga harful mudhara'ahnya. Seperti ghaib kan. Ghaib itu kebanyakan pakai ya. Ada juga yang pakai ta. Kan Ibu ya? Sedangkan dari huwa, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubana. Kebanyakan pakai ya, ada juga yang pakai ta. Kalau dhamir mukhatab, semuanya pakai ta. Taktubu, 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 taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubana. Pakai ta semuanya. Lalu ada juga yang pakai hamzah itu untuk ana. Ana aktubu. Ana aktubu. Itu untuk mutakallim. Lalu untuk yang mutakallimun, yang jamak, orang pertama yang jamak, yang itu nahnu, maka pakainya nun, naktubu. Begitu Ibu ya. Intinya di sini fi'lun mudhari itu selalu diawali harful mudhara'ah. Wadih Ibu sekalian? Ada yang bingung tidak? Lalu terkait dengan harokat harful mudhara'ahnya, apakah selalu fathah? Harokat dari harful mudhara'ah itu apakah selalu fathah? Oh, tidak. Kalau majhul, Baik. Harful mudhara'ah itu bisa fathah, bisa dhammah. Bisa fathah, bisa dhammah, tapi nggak mungkin kasroh. Kan gitu ya, Bapak ya? Harful mudhara'ah itu harokatnya bisa fathah, bisa dhammah, tapi nggak mungkin kasroh. Kapan kebanyakan itu fathah. Kapan dhammah? Dhammah itu kalau fi'lunnya majhul atau kata kerja pasif gitu ya. Atau yang di. Nah, itu misalkan kalau yaktubu menulis, kalau yuktabu yang ditulis atau tertulis kan gitu ya. iya. Itu yuktabu itu fi'il majhul istilahnya yang dikenai atau tambahan yang di. Baik. Itu harful mudhara'ahnya dhammah atau juga kalau fi'lun madhinya terdiri dari 4 huruf. Kalau fi'lun madhinya terdiri dari 4 huruf, bisa dipastikan harful mudhara'ahnya dhammah. Gitu ya, Bapak ya? Kalau fi'lun madhinya terdiri dari 4 huruf, maka harful mudhara'ahnya pasti dhammah. Nanti insya Allah pada saatnya kita pelajari. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Baik. Ini ciri fi'lun mudhari yang pertama. Ya, selalu diawali harful mudhara'ah. Harful mudhara'ah itu ada 4 itu. Ada hamzah, nun, ya atau ta. Suma, ciri yang kedua apa yang disebutkan di sana? Ada yaqbalu harfas sini. Sin di sana sin untuk maknanya akan gitu ya. Sin yang maknanya akan. Yaqbalu harfas sin. Jadi bisa ditambahkan huruf sin pada harful mudhara'ah. Pada fi'lun mudhari bisa ditambahkan harfus sin. Jadi sayadhhabu misalnya. Sayadhhabu. Makna sayadhhabu? Akan pergi. Akan pergi. Kalau misalkan sayaktubu mana? Dia akan ditulis. Akan menulis. Saya jelisu. Dia akan duduk. Dia akan duduk. Saya sma'u. Mana? Mendengar. Dia akan mendengar. Jadi sin di sini maknanya akan gitu ya, Bu. Kalau fi'lun madhi nggak mungkin bisa ditambahkan sin di depannya.
Gitu Bu ya. Karena madhi itu telah lampau dan sudah selesai. Sedangkan sin itu maknanya akan. Kan gitu ya Bu ya? Iya. Allahu akbar. Ini di antara ciri-ciri fi'il mudhari' bisa ditambahkan sin di depannya. Tsumma al-qarinah ats-tsalitsah, ini ciri ketiga dari fi'il mudhari' apa? Marfu'un bid-dhammah. Ini terkait dengan i'rabnya. Marfu'un bid-dhammati wa mansubun bil fathati wa majzumun bis sukun. Ini kalau marfu' tanda rafa'nya dhammah. Misalkan di sana yaktubu Muhammadun. Kalau mansubun bil fathah, mansub tandanya fathah. Misalkan Muhammadun yuridu an yaktuba. Yaktuba jadi fathah akhirnya. Mansubun, kalau mansub alamatu nasbihi fathah. Wa majzumun bisukun. Majzumun bisukun. Kalau majzum tandanya sukun, gitu ya. Alamatu jazmihi sukun. Misalkan apa? Muhammadun lam yaktub. Muhammadun lam yaktub. Muhammad belum menulis. Kalau marfu' alamatu raf'ihi dhammah. Kalau mansub alamatu nasbihi fathah. Ini sudah biasa kita mendengarnya. Nah, di sana ada satu keadaan yang belum kita pelajari, yaitu majzum. Fi'il mudhari' itu bisanya majzum, bukan majrur. Majzum itu biasanya tandanya sukun. Gitu ya, Bu ya? Wadih Ibu sekalian? Tayyib. Tapi apakah ini berlaku untuk semua fi'il mudhari' mu'rab? Jadi kalau tadi fi'ilun madhi itu semuanya mabni, ya kan Ibu ya? Iya. Semuanya mabni. Mabni itu tidak bisa berubah akhirannya karena pengaruh i'rab. Iya. Kalau fi'il mudhari' bagaimana? Fi'il mudhari' itu kebanyakan mu'rab. Jadi bisa berubah akhirannya jika dipengaruhi oleh faktor i'rab. Nah, makanya di sana kalau marfu' tandanya dhammah, mansub tandanya fathah, majzum tandanya sukun. Ini kebanyakan fi'il mudhari' mu'rab, tapi ada dua yang mabni. Ada dua yang mabni. Yang domir untuk jamak, yang domirnya untuk jamak muannas. Hunna dan antunna. Itu mabni. Yaktubna dan taktubna. Mabniun ala sukun. Jadi di sini ciri yang ketiga ini ada pengecualian ya, Bu ya. Pengecualian yang domir hunna dan antunna. Maka mabniun ala sukun. Yaktubna dan taktubna. Misal. Ila huna hal min soal Ibu sekalian, ada pertanyaan mungkin? Oh iya, begini Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan kemarin ketika Bu Ayu kalau tidak salah bertanya. Ini kemarin ada fi'lun madhi, tapi kok maknanya seperti mudhari. Ini pembagian ini adalah pembagian asal. Jadi hukum asalnya seperti ini, Ibu. Fi'lun madhi itu selalu menunjukkan huduts syai'in madha wa intaha, menunjukkan sesuatu yang lampau dan telah usai. Sedangkan fi'lun mudhari itu secara asal itu menunjukkan terjadinya sesuatu sekarang atau yang akan datang. Tapi dalam beberapa rangkaian uslub, madhi itu bisa bermakna untuk mustaqbal, untuk yang akan datang. Fi'lun madhi bisa bermakna untuk mustaqbal atau yang akan datang. Seperti pada doa, syafa'allah, syafakallah. Syafa itu fi'lun madhi. Tapi maknanya di situ untuk yang akan datang, ya kan Ibu ya? Ya. Terkadang fi'lun mudhari' juga demikian. Fi'lun mudhari' itu kalau misalkan diawali lau, lau yaqra'u yafhamu. Ini Mbak Eka kemarin belajar ini kan, Mbak Eka ya di semester 7. Lau. Kalau diawali lau, fi'lun setelah lau itu pasti bermakna lampau, meskipun bentuknya mudhari'.
Begitu Ibu ya? Fatahallahu alaikum jami'an. Jadi ini pembagian asal. Madhi itu untuk lampau, mudhari itu untuk sekarang dan yang akan datang. Dan ciri-cirinya seperti itu. Hal min soal Ibu sekalian, ada pertanyaan? Fatahallahu alaikum jami'an. Ada yang bingung ya Ibu? Ada yang masih kurang jelas? Kita boleh kuping sebentar yuk. Tidak ada, Masya Allah. Ustaz, Naam, tafadhali. saya lupa-lupa ingat. Nah, Lupa-lupa kalau ingat ini- atau ingat-ingat lupa? ya, ingat-ingat Kalau- lupa. Kalau lupa-lupa ingat banyak lupanya daripada ingatnya. Kalau ingat-ingat lupa banyak ingatnya daripada lupanya. Kalau domir fi'il madi tadi kan ke i'rabnya mabni ala fathi. Atau Mabni ala fathi. bisa juga mabniun ala dhammi atau juga ala sukun. Kecuali iza di situ artinya kecuali Ustaz. Jika Oh, jika lam yattasil, jika tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Kalau bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik maka mabniun ala sukun. Walam yattasil bihi wawul jamaah, dan juga tidak bersambung dengan wawul jamaah, karena kalau bersambung dengan wawul jamaah jadinya mabniun ala dhammi. Makanya tadi saya sampaikan fi'il madhi itu, semua fi'il madhi itu mabni. Tapi bisa mabniun ala fathi, bisa juga mabniun ala dhammi kalau bersambung dengan wawul jamaah, bisa juga mabniun ala sukun jika bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat. domir rafa yang berharokat. Dimulai dari nunun niswah, dari dhamir hunna kan. Jadi katabna itu sampai selesai, sampai ke bawah itu semuanya mabniun ala sukun. Katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna, itu semuanya mabniun ala sukun. Tapi yang awal-awal kataba mabniun ala fathi. Ya kan Mbak Hania? Kataba Iya, Ustaz. itu mabniun ala fathi juga, ba-nya fathah. Nah, karena di sana dhamir mutasilnya tidak berharokat, alif isnain tidak berharokat. Lalu katabat yang hiya katabat masih mabniun ala fathi. Ba-nya masih fathah. Di sana karena bersambung bukan dengan dhamir, taknya taknis. Lalu katabata juga masih mabniun ala al-fathi. Tapi kalau yang bersambung dengan wawul jamaah jadi katabu, mabniun ala dhamm. Berarti yang domir mutahariknya itu yang kata na-nya gitu, kata beta taknya itu ya. Naam, taknya. dhamir rafa mutaharik. Dhamir rafa itu karena kedudukannya sebagai fa'il. Mutaharik itu maksudnya yang berharokat. Di sana yang berharokat itu dimulai dari nunun niswah atau tak mukhatab, tak mukhatabah. Lalu di sana ada tak mutakallim dan na al-mutakallimin. Baik Ustaz, baik. Nah, tahlan ikun najamnya. Soalun akhir, ada pertanyaan lagi Ibu sekalian? Kemarin sudah dibicarakan, tapi saya lupa juga Ustaz. Bagaimana? Tadi Ustaz yang pengecualian fi'il madi dan mudhari Ustaz. Pengecualian apa? Tadi yang madi, yang tadi kayak safaqallah harusnya kan dia lampau tapi jadi untuk mendatang, itu maksudnya gimana Ustaz? Sebenarnya ini untuk gambaran saja, ini tidak harus betul-betul detail kita paham sekarang. Ini kan kita membahas di sini perbedaan antara fi'lun madhi dan mudhari, ya kan Ibu ya? Ini adalah pembagian asal, dasarnya seperti ini. Madhi itu aslinya, madhi itu menunjukkan hudutsu syai'in madha wa intaha, menunjukkan sesuatu yang lampau dan sudah usai. Sedangkan fi'il mudhari aslinya fi'il mudhari itu menunjukkan sesuatu yang terjadi sekarang atau yang akan datang.
Ya kan Ibu ya? Ini aslinya seperti ini, tapi dalam beberapa kondisi, dalam beberapa rangkaian uslub, itu madhi itu bisa bermakna untuk sekarang atau untuk yang akan datang, untuk hal atau mustaqbal. Saya tadi menyebutkan itu hanya permisalan saja. Misalkan dalam doa, syafahullah, syafakallah, ini bentuknya fi'il madhi, atau ghafarahullah, hafizahullah, itu semuanya bentuknya madhi. Tapi kalau konteksnya doa seperti itu berarti untuk mustaqbal maknanya. Untuk yang akan datang. Ada juga yang lain-lain masih banyak. Insya Allah pada saatnya kita akan pelajari. Demikian juga dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu aslinya menunjukkan sesuatu yang terjadi sekarang atau yang akan datang. Tapi dalam beberapa rangkaian uslub itu bisa bermakna madhi, lampau. Seperti kalau diawali lau. Lau taqra'u tafhamu. Lau taqra'u tafhamu. Kalau kamu baca, kamu akan paham. Tapi di sana lau itu menunjukkan sesuatu yang madhi dan tidak terjadi. Baik, astagfirullah. Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Halo? Soalun akhir? Halo? Masih ada orang kan, Om ya? Lama Ustaz. Astagfirullah. Baik, nastamir Ibu sekalian, al-mabahats ats-tsani. Al-mabahats ats-tsani tentang al-a'dad Ibu sekalian. Tadi di awal kita sebutkan kita akan membahas di sini al-a'dad, al-ma'tufah dan al-fadhul uqud. Tapi di sini yang muncul terlebih dahulu adalah al-fadhul uqud karena ini mungkin lebih simpel dan lebih mudah. Dan sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi didahulukan yang mudah dulu. Al-fadhul uqud seperti kita kenal sebelumnya. Al-fadhul uqud adalah bilangan dari atau bilangan puluhan, ya kan Ibu ya? Bilangan puluhan dari mulai 20, 30, 40, 50 sampai 90. Hiyal a'dad 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 sampai 90. Kita sudah pernah mengenalnya kan Ibu ya? Halo? Ya, Masih ingat kan Ibu ya? Halo? Jadi kalau 30 salasuna, 40 arba'una, tinggal ditambahkan waw dan nun di belakangnya. Ya kan Ibu ya? Ya Ustaz. Dan kaidahnya bagaimana untuk al-fadhul uqud? Ini kaidahnya bagaimana? Ini kaidahnya mudah sekali. Hampir mirip seperti mi'ah dan alaf. Hiya la tataghayyaru ma'al ma'dud. Maksudnya apa Ibu? Hiya la tataghayyaru ma'al ma'dud. Al-fadhul uqud itu tidak ada bedanya. Dia tidak akan berubah meskipun ma'dudnya berubah. Maksudnya mau ma'dudnya mudzakkar atau ma'dudnya muannats, bentuknya sama tetap ishruna, ya tetap ishruna. Thalathuna tetap thalathuna. Enggak ada thalathunatu, enggak ada. Thalathuna. Gitu Ibu ya. Wadih Ibu sekalian? Misal di sana, karirna ba'di. Jaa 20 taliban. Jaa 20 taliban. Jaa 30 taliban. Jaa 30 taliban. Ma ma'na jaa 20 taliban? Telah datang 20 siswa. 20. Kalau jaa 30 taliban? Telah datang 30 siswa. Ini ma'dudnya mudzakkar taliban, ya kan Ibu ya? Ma'dudnya mudzakkar. Kalau kita rubah ma'dudnya muannats, misal talibah, tetap sama al-fadhul uqudnya, bilangan puluhannya tetap sama lafadznya. Ja'at 20 talibatan. Ja'at 30 talibatan. Ya kan Ibu ya? Halo. Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Jadi
Di sana tidak ada bedanya lafaz kalau ma'dudnya mudzakkar atau muannas, adatnya tetap sama, 20, 30, 40. Dan di sana dulu sempat kita sampaikan ma'dudnya selalu mansub. Ya kan Ibu ya? Ma'dud dari al-fadhul uqud selalu mansub. Kenapa kok mansub? Karena sebagai tamyiz. Ahsantunna. Sebagai tamyiz mansub. Jadi ma'dudnya selalu mansub. Masih ingat kan Ibu ya insyaallah? Lupa Ustaz. Tapi sekarang sudah ingat lagi belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita membahas ini ketika setelah al-adad al-murakkabah, bilangan belasan Ibu sekalian. Bilangan belasan di semester ini juga kan Ibu ya? Iya Ustaz. Nanti di murojaah. Kalau bilangan belasan bagaimana? Kalau al-fadhul uqud itu mudah seperti ini. Tidak ada bedanya mau ma'dudnya mudzakkar maupun muannas, tidak ada bedanya. Tetap 20, 30, 40 tetap hanya ada tambahan waw dan nun di belakangnya dibanding dengan bilangan tunggal. Dan ma'dudnya selalu mansub sebagai tamyiz. Dan ini tambahan waw dan nun itu sebenarnya mirip dengan jamak mudzakkar salim, ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Jadi sebenarnya perlakuannya untuk al-fadhul uqud itu mirip dengan jamak mudzakkar salim. Makanya biasanya disebut dengan mulhaq bil jam'il mudzakkar salim. Al-fadhul uqud itu disamakan atau disetarakan. Jadi perlakuannya disamakan seperti jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu tanda i'rabnya menggunakan huruf. Jadi kalau marfu' 20, kalau majrur atau mansub jadi 20. Ya kan Ibu ya? Itu gambaran saja. Nanti akan kita bahas lagi insyaallah. Baik, berikutnya di sana tentang al-a'dad al-ma'tufah. Al-a'dad al-ma'tufah. Al-a'dad al-ma'tufah itu bilangan berapa sampai berapa? 21 sampai 29. 21 sampai 99. Jadi 21 sampai 29, 31 sampai 39. Jadi ini disebutkan 21 sampai 99 itu kecuali al-fadhul uqud gitu ya, kecuali yang puluhannya. Baik. Al-a'dad al-ma'tufah. Kenapa al-a'dad al-ma'tufah dinamakan al-a'dad al-ma'tufah? Ada huruf ataf. Apa nih Ibu sekalian? Al-a'dad al-ma'tufah dinamakan al-a'dad al-ma'tufah karena di sana ada kata sambung atau harfu atfin. Kata sambung berupa waw. Jadi antara dua bilangan itu disambung dengan waw. Makanya disebut al-a'dad al-ma'tufah. Misalkan wahidun wal 20, 21. Wahidun wa ada wawnya. Wahidun wal 20. Ada thalathatun wal 20. Gitu ya, Bu ya? Dinamakan al-'adad al-ma'tufah karena disambung dengan wawul 'athaf. Untuk kaidahnya bagaimana Ibu sekalian? Untuk kaidah al-'adad al-ma'tufah seperti sebelum-sebelumnya. Bilangan 1 sampai 9 ini kan bagian pertama. Jadi kan ada dua bagian seperti al-'adad al-murakkabah. Ada bilangan satuan, ada bilangan puluhannya. Ya kan Ibu ya? Iya. Untuk bilangan satuannya dari 1 sampai 9 ini berlaku kaidah yang kita pelajari dulu semenjak semester 2. Yaitu bilangan wahid wasnan, bilangan 1 dan 2 itu selalu sesuai dengan ma'dudnya. Ya kan Ibu ya? Habib. Halo? Iya, setrum. Bilangan wahid dan isnan itu selalu sesuai dengan ma'dudnya dalam. Baik. Jadi
di sana al-a'dad al-ma'tufah itu ada dua bilangan. Bilangan satuannya dan bilangan puluhannya. Untuk bilangan satuannya dari wahid Satu sampai sembilan. tis'ah, bilangan wahid sampai tis'ah, 1 sampai 9-nya itu berlaku kaidah al-adad al-mufradah, bilangan satuan yang pernah kita pelajari di semester 2, yaitu bilangan wahid wasnan, bilangan 1 dan 2 itu selalu yuwafiqul ma'dud, selalu sama dengan ma'dudnya dalam hal mudzakkar muannasnya. Sedangkan min salasa ila tis'ah, dari 3 sampai 9 yukhaliful ma'dud, selalu menyelisihi ma'dudnya. Begitu Ibu ya? Wadih? Selisih. Masih ingat kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Sedangkan al-juz'u tsani al-fadlul uqud. Bagian kedua itu bilangan puluhan. Bilangan puluhan seperti bilangan puluhan pada umumnya, bilangan puluhan itu tidak ada bedanya mau ma'dudnya mudzakkar maupun muannas. Al-fadlul uqud, bilangan puluhan itu tidak ada bedanya. Jadi yang bakal berbeda itu hanya bilangan satuannya saja. Begitu Ibu ya? Misal, karirna ba'di. Wahidun wa ishruna taliban. Wahidun wa ishruna taliban. Ma ma'na wahidun wa ishruna taliban? 21 siswa. 21 siswa. Kalau kita ingin merubah jadi talibah, jadi muannas ma'dudnya. Jadi bagaimana Ibu? Kalau kita rubah ma'dudnya jadi muannas, misalnya taliban jadi talibatan, jadi bagaimana? Sama, Jadi bagaimana tadi kaidahnya? Bilangan satuannya bagaimana kaidahnya? Sama. Wahidun ihda ya. Jadi wahidatun wahidatun wa ishrun. Ishrunnya tidak ada bedanya mau mudzakkar maupun muannas, ya kan Ibu ya? Jadi ingat bilangan satuannya itu berlaku kaidah al-a'dad al-a'dad al-mufradah, bilangan satuan yang kita pelajari di semester 2 dulu. Jadi bilangan 1 dan 2 itu selalu sesuai dengan ma'dudnya. Bilangan 3 sampai 9 selalu menyelisihi ma'dudnya, ya kan Ibu ya? Ya, Jadi wahidatun wa ishruna talibatan itu kalau muannas. Dan isnani wa ishruna taliban. Kalau muannas jadi isnatani wa ishruna talibatan. Begitu Ibu ya? Wadih. Kalau berikutnya di sana al-misal ats-tsani, karibna ba'di. 23 طالبا. ما معنى 23 طالبا؟ 23 siswa. 23 siswa. Jayid. Di sana ma'dudnya mudzakkar taliban. 3, maka di sana bilangan satuannya 3 menyelisihi, ya kan Ibu ya? Kalau di sini ma'dudnya taliban kita rubah menjadi talibatan muannas. Jadi bagaimana? talibatan. Ahsantunna. Jadi 23 talibatan. Insyaallah enggak bingung Ibu ya? Insyaallah. Rahmanakunna jami'an. Jadi untuk bilangan satuannya berlaku kaidah bilangan satuan dulu. Dan untuk bilangan puluhannya dari ishrun, salatun sampai tis'un itu tidak ada perubahan baik ma'dudnya mudzakkar maupun muannas. Alhamdulillah jami'an. Hal min soal, Anda pertanyaan Ibu sekalian? Mungkin Anda yang bingung atau kurang jelas atau mungkin perlu diulang. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu? Halo? Lama, Ustaz. Lama? Baik. Berikutnya di sana, ini betul-betul tidak ada pertanyaan ya. Berikutnya di sana, ini berarti sudah selesai kaidahnya Ibu. Hanya 2 kaidah saja. Tadi tentang
Sebelumnya tentang apa tadi, Ibu? Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Dan ini tentang al-adad. Ini yang baru di sini al-adad al-ma'tufah. As-safhah ba'daha. Halaman berikutnya Ibu sekalian di sana sudah mulai al-hiwar. Mulai hiwar. Hiwarnya ada 2 halaman, Om. Iya. Kalau hiwar dan tamarinnya kita bahas di pertemuan berikutnya bagaimana Ibu sekalian? Boleh. Supaya nyambung nanti, Om. Karena di sana beberapa tamrin itu terkait dengan hiwar. Beberapa tamrin nanti terkait dengan hiwar, nanti supaya nyambung kita baca hiwarnya langsung jawab latihannya gitu ya. Jadi nggak lupa ini kemarin gimana ya. Nggak apa-apa Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan di hari Rabu kita bisa melanjutkan. Jadi insya Allah hari Rabu kita usahakan bisa selesai nanti. Lalu hari Jumatnya nanti bisa latihan untuk murojaah. Begitu Ibu ya? Ya. Baik. Ada pertanyaan Ibu sebelum kita tutup? Saya minta maaf ini Ibu ini harus putus nyambung. Nggak apa-apa. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, diberikan juga kepada orang-orang kita sayangi. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkhusus anaknya Bu Heti. Semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah. Dan juga saya minta doa keponakan saya yang paling kecil itu juga sedang sakit, yang belum genap usianya 1 tahun. Sekarang sedang dirawat karena infeksi paru-paru. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan untuk semuanya. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf,